Shalom. Bagaimana hari ini? Bersemangat? Dan pastinya luar biasa. Yes. Ya, anak-anak KB TK Kristen 1 Purwokerto dan SD Kristen 1 Purwokerto yang ada di rumah. hari ini kita akan mengikuti ibadah penutupan Pepenkris 2020. Bersama Bu Kris dan Bu Tita akan menemani anak-anak. Kita akan memuji Tuhan bersama dan juga akan mendengarkan renungan yang spesial. Jadi anak-anak di rumah harus duduk yang rapi dan bersama-sama mama, papa, dan adik juga boleh loh kita mengikuti ibadah penutup Pepenkris 2020. Kita akan memuji Tuhan Ibu Tita bersama Oke. anak-anak dan Bapak Ibu guru, juga para orang tua di rumah. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita supaya segala rasa sedih, takut, dan khawatir hilang. Tentunya Bu Grace, yuk kita sama-sama siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Lagu pujian pertama, Terima kasih Tuhan. Yuk kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. mari anak-anak semuanya dengan segala kerendahan hati kita mau berdoa minta bimbingan Tuhan Yesus. Ambil sikap doa yang baik, tangannya dilipat, mata ditutup, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang boleh kami rasakan atas setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur selama satu pekan ini kami boleh mengikuti Pepenkris 2020 dengan lancar tanpa halangan apapun. Dan saat ini kami menyatukan hati kami minta berkat dan hikmat dari Engkau agar ibadah penutup Pepenkris 2020 dapat berjalan lancar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Ya, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Kak Petra. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan, kita akan memuji Tuhan lagi, menyambut firman Tuhan dengan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Kita akan menyanyikannya dengan gaya ya, dengan gaya dan gerakan. Boleh mengikuti Bu Kris dan Bu Tita. Siap anak-anak? Pasti siap dong. Boleh sambil bertepuk tangan. Siap-siap ya. Ku buka Alkitab, lalu
renungan firman Tuhan hari ini untuk adik-adik anak-anak di rumah. Yuk kita mendengarkan dengan sukacita. Ini dia Kak Petra. Shalom anak-anak SD Kristen 1 Purwokerto. Nah, hari ini kakak juga mau menyapa untuk adik-adik KB dan TK Kristen 1 Purwokerto. Gimana kabarnya nih selama di rumah? Sehat semua kan? Nah, kalau hari ini ada yang sakit, kakak berdoa Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus pulihkan supaya bisa kembali beraktivitas dan kembali belajar dengan semangat. Nah, ngomong-ngomong, ada yang udah kenal belum nih sama kakak? Wah, kayaknya belum kenal ya. Kita kenalan dulu ya. Nama Kak Petra, Vetra. Siapa? Petra, betul. Nah, selama belajar di rumah nih, apa aja nih yang adik-adik rasakan selama di rumah? Bosen? Kangen? Oh, kangen sama teman-teman dan bapak ibu guru ya pasti ya? Iya sih, wajar. Udah lama banget ya kita selama di rumah. Udah gak ketemu teman-teman, gak bisa belajar bareng, gak bisa main bareng. Nah, tapi adik-adik sebenarnya kita bisa loh belajar di rumah tapi tetap asik, seru, dan gak ngebosenin. Gimana caranya ya? Sebelum itu, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau beribadah, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan menyertai dan berkati kami di dalam kami belajar, sehingga apa yang Kau kehendaki dapat tersampaikan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang talenta nih. Adik-adik tahu nggak nih perumpamaan tentang talenta? Hah? Oh, belum tahu ternyata, ada yang belum tahu. Oke, kakak ceritakan ya. Waktu itu Tuhan Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang talenta. Ada seorang tuan yang mempunyai 3 orang hamba. Nah, suatu hari tuan ini mau pergi ke luar negeri. Kemudian dia memberikan masing-masing hambanya ini talenta. Talenta itu uang pada zaman itu. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. 5 talenta ya. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Nah, tuannya ini berpesan masing-masing talenta ini diusahakan, dikembangkan ya. Kayak gitu. Kemudian tuannya ini pergi. Setelah beberapa lama waktu dia pergi, kemudian dia pulang kembali, dia bertemu sama hamba-hambanya. Dia bertanya kepada mereka, gimana nih talenta yang kemarin, udah berkembang belum? Nah, hamba yang pertama menjawab, oh Tuhan sudah, saya dikasih 5 talenta, saya bisa mendapatkan untung 5 talenta. Hamba yang kedua juga menjawab, saya dikasih 2 talenta, saya juga mengembangkan 2 talenta. Nah, mereka sudah mengembangkan talentanya nih 2 kali lipat. Dari yang awalnya 5 dia tambah 5. Nah, hamba yang kedua juga sama. Dia dikasih 2 talenta, dia pun bisa mengembangkannya 2 talenta. Jadi dikasih 2, dia dapat untung 2 talenta. Nah, kemudian gimana dengan hamba yang ketiga ya, yang dikasih 1 talenta? Kira-kira dia bisa mengembangkan jadi berapa ya? Ada yang tahu nggak? Jadi berapa coba? 1, 3. Ternyata adik-adik dia tidak mengembangkan talentanya sama sekali. Ada yang tahu kenapa? Karena hamba yang ketiga ini mengubur talentanya. Dia berpikir, kalau nanti aku kembangkan, terus untungnya aku kasih ke tuanku, nanti aku rugi dong. Tuanku itu kan jahat, dia mau memanfaatkan aku aja. Dia berpikir kayak gitu adik-adik. Nah, singkat cerita, hamba yang pertama dan kedua diberikan hadiah oleh tuannya. Karena mereka sudah mengembangkan talentanya, mereka diberi kepercayaan yang lebih besar, yang lebih banyak lagi oleh tuannya. Sedangkan hamba yang ketiga, karena dia malas, karena dia tidak mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, dia kemudian dihukum oleh tuannya. Nah, adik-adik tahu gak sih, Tuhan kita yang hebat dan keren itu juga menciptakan adik-adik secara luar biasa. Masa sih Kak? Apa buktinya? Buktinya kita semua punya bakat yang berbeda-beda. Masing-masing punya kemampuan yang berbeda. Ada yang pinter nyanyi, ada yang pinter dance, ada yang pinter science, macam-macam. Nah,
talenta yang diceritakan Tuhan Yesus tadi ibarat bakat kita, skill kita, kemampuan kita. Dan itu perlu untuk kita kembangkan. Supaya apa? Supaya kita makin pintar, supaya kita semakin terasah kemampuannya. Suatu saat kita bisa memakai kemampuan itu untuk menjadi berkat buat banyak orang, bisa buat menolong orang lain. Tapi Kak, aku kan cuma bisa nyanyi. Gimana caranya aku menolong orang lain? Nah, tahu nggak, hari-hari ini ada banyak orang yang bersedih, ada banyak orang yang gak semangat. Nah, ketika adik-adik bernyanyi, kemudian dia mendengar adik-adik, dia menjadi bersukacita. Itu juga bisa menjadi cara adik-adik untuk menolong orang lain. Nah, potensi ini juga bisa kita kembangkan selama kita ada di rumah loh adik-adik. Kita bisa belajar nyanyi, belajar dance, belajar masak selama di rumah. Pokoknya lakukan apapun yang adik-adik sukai. Tapi Kak, kan tugas dari sekolah juga banyak dan itu juga harus aku kerjakan. Gimana aku bisa belajar mengembangkan bakatku? Nah, adik-adik bisa mulai dengan mengatur waktu. Misalnya, adik-adik bangun jam 6 pagi, habis itu baca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan. Nah, habis itu jam 7 sampai jam 10 misalnya kalian sekolah online. Jam 10 sampai jam 11 istirahat dulu dan makan siang. Jam 11 sampai jam 12 main game. Jam 12 sampai jam 2 siang mengerjakan PR. Jam 2 sampai jam 3 tidur siang. Jam 3 sampai jam 5 latihan dance. Jam 5 mandi. Jam 6 bantu mama masak, sekalian belajar masak, terus makan malam. Jam 7 sampai jam 8 belajar untuk sekolah besok pagi. Jam 8 malam tidur. Nah, dengan mengatur waktu, nanti adik-adik tahu kapan harus belajar, kapan harus bermain, kapan adik-adik bisa free untuk belajar mengembangkan bakat adik-adik. Nah, kalau kalian kesulitan mau ngatur waktu, kalian bisa minta tolong ke orang tua, ke kakak, siapapun yang ada di sekitar adik-adik, biar adik-adik bisa tertata kapan harus melakukan ini, kapan harus melakukan itu. Dan kalian juga bisa belajar hal baru loh adik-adik, biar kalian gak bosan. Misalnya nih, ketika kalian belajar masak, hari ini masak kue, besok kalian masak sesuatu yang baru, misalnya tumis bayam. Nah, besoknya lagi kalian cobain masak yang baru lagi, misalnya masak telur. Nah, dengan begitu kalian gak akan bosan. Mama pun juga pasti akan senang karena kalian juga bantuin mama. Kalian bisa belajar, mama juga bisa jadi terbantu. Double sukacitanya. Nah, percaya deh, ketika kalian mengerjakan hal yang kalian sukai, kalian pasti gak gampang bosan selama di rumah. Oke? Nah, pesan kakak, selama kita belajar online, selama kita belajar di rumah, itu nggak menghalangi kita untuk tetap bersukacita, untuk tetap bersemangat, karena kita bisa belajar dengan cara yang kreatif. Adik-adik bisa temukan sendiri cara belajar adik-adik seperti apa selama di rumah. Pokoknya terus kembangkan bakat kalian, terus kembangkan potensi kalian, dan suatu saat itu pasti bisa kalian pakai untuk memberkati banyak orang, menolong orang lain, dan jadi alat buat kemuliaan Tuhan. Oke? Firman Tuhan sudah selesai. Kakak berdoa kalian selalu sehat, selalu bersemangat, selalu bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan hari ini semakin menguatkan kita semua dalam menghadapi tantangan di era belajar daring ini ya Bunda. Ya, daring di masa pandemi memang begitu berat ya. Sangat melelahkan dan bahkan rasa malas kita terkadang sangat besar. Melawan rasa malas, tetap belajar, tetap semangat, tetap berdoa. Nah, itu yang harus anak-anak semua lakukan. Karena kita semua yakin kita pasti bisa untuk melewati saat ini. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ya Bu Des. Aku pasti bisa bersama Tuhan. Yuk kita pakai gerakan juga ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya.
sudah tidak ada alasan lagi ya. Kalian tidak boleh mengeluh dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kali ini. Karena bersama Tuhan, Aku bisa merdeka belajar di zaman pandemi. Shalom anak-anakku, KB, TK, SD, Kristen 1 Purwokerto. Anak-anak, selama seminggu kemarin, kalian sudah mengikuti Pekan Pendidikan Kristen atau Pepenkris. Masih ingat gak anak-anak? Temanya apa? Apa? Iya betul, merdeka belajar di zaman pandemi. Ya, artinya kalian harus tetap bertanggung jawab dalam belajar ya selama masa pandemi ini. Nah, mulai minggu depan kalian sudah mengikuti pembelajaran kembali ya. Kalian harus tetap semangat. Busin ingatkan harus kalian perhatikan tentang protokoler kesehatan. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan ya, dan tetap menjaga jarak. Itu yang harus kalian ingat. Ya, baik anak-anakku, tetaplah semangat dan ingat Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai kalian semuanya. Amin. Oke anak-anak, kita sudah sampai di akhir ibadah penutup Pekan Pendidikan Kristen 2020. Bagaimana? Merasa terberkati dengan firman Tuhan tadi? pasti dong, semuanya pasti merasa sangat terberkati. Dan hari ini sebelum kita berpisah dengan anak-anak semuanya, kita akan doa penutup dulu ya Bu Grace. Nah, doa penutup akan dibawakan Oleh Ibu Tuti. Kami persilakan. Mari anak-anak semua, baik dari KB, TK, SD, Kristen 1 Purwokerto, kita akan akhiri ibadah penutup Pekan Pendidikan Kristen ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini yang indah, kami boleh bersama-sama melakukan ibadah penutup Pekan Pendidikan Kristen hari ini. Tuhan mampukan kami untuk menjadi berkat-Mu, alat-Mu di masa pandemi ini. Baik anak-anak-Mu yang di rumah dan kami sebagai para guru untuk terus berjuang untuk menghadapi masa ini dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami semua Tuhan, dan tidak akan meninggalkan kami sedetik pun. Dan kami akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan berkati kami sepanjang kehidupan kami. Berikan kami Tuhan kesehatan yang prima terus menghadapi situasi yang kami hadapi bangsa ini. Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami semua dan bangsa ini bisa terhindar, bisa terlepas dari pandemi, dan kami yakin tiba saatnya nanti kami boleh bersama-sama kembali bertemu bertatap muka di sekolah ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus Memberkati.